Ada berita yang lagi hype juga, yaitu adalah Baba Raffi namanya. Toko kebab pinggir jalan, tahu kan kalian pasti yang Turki itu, ya kan? Nah itu banyak ada di Pertamina. Stand ininya apa namanya? Standnya sama di beberapa minimarket lah. Itu ada beritanya bahwa mereka belum bisa bayar pinjol mereka. Dikarenakan franchise-nya tidak achieve target ataupun tidak membayar hasilnya lah ke pusat, sehingga pusatnya tidak bisa membayar pinjol. Sekelas kebab Baba Raffi itu Berarti banyak dong. pengusaha sebesar itu atau franchise yang besar lah hitungannya ya. Dari kecil kayak kita udah ada itu kan Baba Raffi kebab itu kan, dan termasuk jajanan yang premium hitungannya dulu kan, karena harganya mahal banget. Itu pun sampai terjerat pinjol, apalagi masyarakat seperti kita. Pernah pakai pinjol nggak? Sangat pernah. Saya sangat sering. Kan explore, Bro. Oh iya, explore. Biar tahu ya. Biar tahu. Hanya 5% per bulan. Berarti banyak nih ya pengusaha-pengusaha yang pakai pinjol. Kenapa sih mereka pakai pinjol? Misalnya kan ada bank, ada KUR, banyak lah, ada produk-produk di lembaga keuangan yang dalam artinya bukan pinjol nggak legal ya, cuman yang lebih biasa dipakai lah, seperti bank, koperasi, DPR dan lain-lain. Pada intinya kan gini, balik lagi, instrumen keuangan atau pinjaman itu digunakan pasti sebagai sebuah leverage ya, atau percepatan dalam suatu fungsi. Betul. Atau pemanfaatan cash flow dan lain. Kan sebenarnya bukan terjadi di usaha aja tuh, personal banyak kan. Konsumtif kita berdua adalah salah satunya. Sampai ada gerakan gagal bayar, hey warga Facebook. Ini udah mulai nggak make sense nih. Gimana menurut lu tentang apa whole idea tentang pinjol dan gagal bayar, dan ada komunitasnya bahkan untuk mendukung gagal bayar ini? Dan bahkan ada dulu 2021 kan hype tuh. Apa tuh? Statement jangan dibayar. Ya jangan dibayar, pinjol nggak ada kantornya. Ya memang, tapi ada debt collector bodoh. Kalau aku sendiri kan balik lagi ya, bukan not financial advice. Iya. Disclaimer. Nah, pinjol itu salah satu instrumen baru yang hype pada tahun 2020-an itu ya. Semenjak Covid lah. Semenjak Covid mulai naik lah. Bahwa orang bisa pinjam dengan cepat dan tanpa harus melewati proses offline itu ya. Tanpa jaminan lagi bahkan. Iya, banyak yang tanpa jaminan. Gila loh, KTP tok modal. Set. Iya. Dan plafon yang diberikan buset. Dan abis itu hype banget itu karena memang setelah itu banyak perusahaan yang masuk menjadi pinjol gitu ya. Banyak pinjol bermunculan gitu. Iya. Sehingga pinjaman online itu menjadi sebuah red ocean, jadi orang benar-benar di sana tuh saingannya tuh ketat, perang harga, bunga dan lain-lain. Tapi kalau dilihat sendiri kan itu berdasarkan regulasi dan bentuk hukumnya. Ada yang partisipasinya, ada yang legal apa enggak. Udah pasti. Yang pemakainya siapa? Bisa individual atau bisa jadi itu adalah perusahaan atau company lah ya. Company. Kenapa gitu ya? Dalam instrumen company, pinjaman itu sering digunakan akselerasi balik lagi. Iya. Dan itu kan menjadi salah satu konsep pinjaman produktif. Betul. Gitu ya. Kalau kasusnya Baba Raffi dia pakai invoice financing. Jadi segala hutang, segala pembayaran supplier itu dibayar menggunakan pinjol. Jadi cash flow-nya dia harusnya TOP-nya, transferment-nya bagus. Karena dia bisa save something gitu kan. Apa ini menjadi isu nasional? Kan dibilang Indonesia darurat pinjol. Darurat pinjol. Karena balik lagi, pinjol menawarkan fleksibilitas dan kecepatan. Ya, betul. Emang cepat tuh sisi yang sama, di saat yang sama masyarakat kita tuh masih lack of financial literation. Betul sekali. Ya kan? Betul. Saya salah satunya. Ada masanya gitu. Ada masanya lah ya. Temanku. Curhat. Terus ya kan terjerat gitu ya. Terjerat pinjol gitu. Ini ngomong tanpa skrip nih, karena emang udah pengalaman pribadi aja berdua ini. Tentang pinjol-pinjol ini. Ini off script, nggak ada skripnya bahkan. Pengalaman teman, bro. Oh iya, pengalaman teman. Disclaimer, pengalaman teman. Nah, kalau kita lihat apakah pinjol ini bagus apa enggak? Sebenarnya kan pemanfaatan pinjaman itu digunakan sebagai leverage ya. Betul. Karena contoh kayak satu hal tuh mungkin nggak bisa kita dapetin dengan cash flow yang sekarang. Betul. Tapi kalau misalnya kita nabung dulu untuk menggunakan itu, lawannya adalah waktu dan juga kadang-kala itu adalah harga dari suatu barang. Ya, inflasi maksudnya. Benar. Jadi pinjaman itu instrumen leverage gitu yang membuat kamu bisa mendapatkan barang itu sekarang walaupun kamu belum punya uangnya gitu.
Betul. Lawan kata dari nabung dulu. Saya nabung dulu ya. Apakah itu benar apa enggak? Kalau digunakan dengan bijak itu sah-sah aja. Dan harusnya dampaknya luar biasa ya, karena bisa lebih cepat, lebih Benar, asal resikonya terukur. Kan masalahnya sekarang resiko manajemen resikonya nih. Oke. Orang kadang nggak ngerti. Ya aku lihat 70% yang menggunakan pinjol itu bahkan nggak tahu OJK itu apa. OJK itu adalah ojek. Itu adalah humor. Ya berarti kan segitu nggak pahamnya gitu Ya. Gimana dia mau membedakan mana yang legal mana yang ilegal? Ya. Akhirnya dia kan terjebak nih. Betul. Terjebak. Dan biasanya gitu ya, kalau literasi keuangannya rendah bahkan mengira sah-sah aja kalau mereka pinjam di banyak tempat. Padahal banyak hal yang harus diukur ketika kita mau minjam. Betul. Nah, apa itu? Tiga aja deh. Sebelum minjam di pinjol tuh apa ya deh harus dilihat? Ya udah pasti bunga. Pinjam Ya? secara general ya. Ya pinjam secara general. Yang harus kita lihat tuh kalau saya pribadi ini menurutku pribadi ya, itu ada 3 rasio utama. Itu BR. BR itu burden ratio. Oke. Dari total pendapatan kita, pengeluaran kita itu berapa persen ya? Ya. Apakah kita surplus? Paham. Itu dulu. Ya. Mulai comeback lagi nih semua nasihat yang kemarin tuh. Nah, abis itu dari BR itu kan saya total pengeluaran dibagi dengan total pendapatan itu berapa persen? Ya. Kalau misalnya itu masih di bawah 50% itu masih sangat aman. Masih safe ya? Masih sangat fleksibel untuk misalnya mau nambahin utang dan lain-lain. Oke. Tergantung juga dari kalau yang bijak itu kan ikutin tangga keuangannya ternak uang. Ya, ternak uang, duit diternak. Itu. Ya, Jadi paham. ya udah kayak punya dana dulu, terus kayak punya dana darurat, terus kayak lunasin semua utang konsumtif. Ya. Kenapa utang konsumtif harus dilunasin? Karena utang konsumtif itu tidak menambah penghasilan. Tuh, dengar tuh. Basically gitu ya. Utang konsumtif tidak menambah penghasilan, Iya. menambah beban hidup Anda, Menambah gengsi. menambah tidak bisa tidur malam. Lah BR, kayak lihatlah di BR namanya, rasio rasio. pembayaran hutang terhadap bebanmu. Betul. Gitu. Tapi saya itu masih di bawah 30%, berarti kan rasio pembayaran hutang masih kecil. Masih kecil. Itu Jadi masih safe untuk mencari lagi. masih safe karena misalnya dari total pengeluaran itu 50% sehingga kayak bisa surplus 50% entah kayak gunakan untuk investasi atau nabung dan lain-lain, itu masih aman untuk ngutang. Oke, kalau dalam angka deh, Bang. Nah, Bilanglah, let's say gajiku 5 juta. tapi bukan financial advice ya. Kalau Iya, financial advice ikutin Timothy aja selesai. Iya, kalian nonton Timothy ya kelar. Tapi ini yang kita bikin relatable. Relatable. Relatable Misalnya sama gajimu 5 juta gitu Gajiku 5 juta nih. Let's say gajiku 5 juta untuk kerja di Bali lah. ya. 5 gaji- juta dan kehidup sendiri, ngekos hidup dan sendiri. sebagainya gitu ya. Let's say itu ya, let's say Anggap itu. kayak bayar kos, total kayak bayar kosan, ngopi, makan dan lain-lain kayak ngeluarin setiap bulan itu 2 juta. 2 juta, oke. Masih sisa 3. Masih bisa sisa 3 juta. Nah, 3 juta itu kan berarti sekitar 60%-nya ya. Betul. Iya kan? Betul. 60% dari penghasilanmu nih. Nah, kalau misalkan aku mau apply pinjaman dengan cicilan per bulan di 1,5. Jadi kan yang tadi 2 juta tambah 1,5 dong pengeluaran. Sama 1,5 pengeluaran. 3,5 jadi ya pengeluaranku. Dengan Jadi gaji 5 BR-mu juta. naik menjadi 65%. Di Sedangkan BR-mu itu jadi turun. di BR-mu itu di angka 1,5 juta per 6,5 juta. Shit. Itu kan. Habis itu satu lagi yang paling penting DSR namanya. Debt Service Ratio. Debt service ratio. Nah, 1,5 juta itu dibanding total pendapatanmu kan masih 30% ya. Betul. Nah, itu tuh sebenarnya jumlah maksimum kita punya hutang keseluruhan. Oke, berarti berapapun plafon yang diambil yang penting cicilannya maksimal di 1,5 juta. Maksimal di 1,5. Oke. Kalau udah lewat dari itu terjeritlah kalian. Terjeratlah kalian. Iya, karena apa? Dari sana kan kita nggak bisa surplus nih. Hmm. Ada satu konten kreator yang menjadi benchmarkku juga kan Oke. gitu ya. Bilang bahwa syarat utama untuk kita jadi kaya adalah terbiasa surplus. Kayak susah tuh. Kalau kita berbulan tuh surplus dan kita terbiasa kayak itu berarti kan kita berhasil menunda kesenanganmu, menunda gengsimu untuk bisa nyimpen sehingga itu bisa compounding. Jakon Bunga berbunga bukan malah compounding loan interest. Nah, paradigmanya pengguna pinjol yang sekarang masyarakat itu mungkin menurutku rata-rata nggak paham itu. Sehingga kalau penghasilannya itu 5 juta, dia bakal nyari, oh kalau 4 juta cicilannya masih bisa aku hidup 1 juta. Mati. Coba cari hidup 1 juta di Bali deh, jangan di luar dulu deh. Di Bali aja hidup 1 juta. Paling bertahan berapa? 3 hari, 4 hari,
seminggu max lah. Ya. Seminggu max lah. Betul. Jadi yang di compounding atau yang di apa lipat-lipat itu malah bunga pinjaman. Karena kan biasanya dia macet 4 juta kan di awal. Wah, bayar dulu. Pokoknya aku bayar dulu deh. Kata temanku dulu gitu, dia bayar dulu. Habis itu baru nabung, karena aku nggak bisa nabung. Jadi lebih baik aku pinjam. Oke. Nah, itu mindset yang keliru. Keliru ya, bukan salah ya, keliru ya. Menurutku. Ya, sekali benar, kita lagi. perlu ada disclaimer ini. Karena pasti sebenarnya kalau kita mau membijaki, kita bisa menyesuaikan gitu ya. Nah. Tapi memang susah, Betul. sangat Nah, susah. Aku pun sekarang susah menjaga rasionya di 30% itu. apalagi saya. Nah, Gitu. dari masalah rasio-rasio tadi kan, terus muncullah tipe-tipe orang yang kayak aduh, kayak susah nih bayarnya. Ya kan udah mulai merasa tercekek, ya kan? Berkumpul dengan orang-orang yang tercekek lainnya. Buatlah mereka komunitas namanya Balik lagi komunitas Galbay. Nah, teman-teman bisa riset sendiri lah, bisa cari sendiri di Facebook, itu banyak bro. Ya kan? Komunitas Galbay itu singkatannya gagal bayar. Jadi yang aku pahami adalah komunitas ini adalah mendukung atau mendukung gerakan bahwa nggak apa-apa kalau kita tidak bayar pinjol. Nah, ini kelihatannya sebenarnya memang Nggak benar-benar apa-apa kalau kan. ngambilin orang habis itu ditinggal. Iya, sama kayak gitulah, sama kejamnya itu. Nah, itu dampaknya itu apa sih, Di? Dampak yang Dampak paling ketika kayak gagal bayar gitu ya, gagal bayar atau NPL ya. Iya, Biasanya iya. kan betul. simpelnya kalau misalnya pasti yang pertama rusak itulah reputasi. Oke. Reputasi reputasi kita maksudnya. Iya, siapapun. Debitur itu adalah perusahaan, makanya reputasi perusahaannya. Oke. Itu ngimpact ke reputasi stakeholdernya Oke, atau oke, direksinya. oke. Kalau dia individual ya individual. Karena jangan salah. Contoh dah kayak gini. Dia punya utang pinjol yang tadi ya, gajimu 5 juta karena Ki udah kadung pinjol 4 juta, gabungan dari pinjol A, B, C, D, Ya, E, F, ya. G untuk beli iPhone dan lain-lain. Dia sekarang berpikir kesenggol Anda semua, ha? Teleponnya nyicil ya. Sama. Kok sama blok. Terus. Terus akhirnya kan berpikir lah, nggak usah aja kalau gitu dibayar. Emang kenapa? Ya udah kan lawan-lawan debitur aja. Ya nggak apa-apa. Lakukan itu, maka reputasimu akan hancur. Reputasinya itu digunakan untuk apa? Contoh sekarang cari kerja aja udah ngecek. Oh iya. checking bro. Kalau teman-teman yang kerja di startup lah bilang ataupun perusahaan yang zaman Semua sekarang, sekarang. itu sudah mulai melakukan background checking dan kalian disuruh ngecek OJK sendiri. Benar. Aku baru aja melakukan itu soalnya dan hasilnya cekuk. Iya. Karena dalam risiko analisis pemberi pinjaman itu ada 5 hal yang dilihat. Pertama karakter orang. Oke ya pasti ya. Betul. Ya. Kedua itu adalah kapasitas. Kapasitas ya. Ya. Ketiga itu adalah capital, Pendapatan. modalnya. Modalnya. Bukan pendapatannya. Oh, sorry, Pendapatan oke. nilai dari kapasitas. Oke. Baru ke kolateral, jaminannya apa? Jaminannya apa ya? Baru yang Agunan. terakhir itu kondisi. Kondisi. Oke. Misalnya 5C itu ya? 5C. Nah, benar. ingat aku. Sekarang 5C itu bisa diukur untuk mencari mencari resiko dari pekerja. Oke. Kalau dia aja nggak bayar pinjolnya, bisa jadi orangnya memang tidak bertanggung jawab. Oh jadi itu relevansinya. Relevansinya. Bukan Bisa masalah jadi dia kalau bergerak kita Oke, kasih paham. kepercayaan untuk pegang dana dan lain bisa jadi dikaburin dong. Oke. Karena oke. mindsetnya apapun yang menjadi tanggungannya dia tidak harus dipertanggungjawabkan. Oke, paham. Itu Oke. dari sisi nyari kerja. Terus kayak mau ngerental mobil, Oh iya. kalau bisa nih betul. dilihat, sering bisa dilihat. Kalau kayak mau ngerental apa, kalau tahu ada kayak gitu kan orang takut jadinya bro. Betul. Takut dong orang kayak utangnya aja nggak dibayar, jangan-jangan ketika di rental ini malah ngegadein untuk bayar ini. Ya malah digadein mobil yang dirental. Iya, itu. jadi Paham. kalau dampaknya kayak gitu kalian masih tetap mau ngelakuin ya terserah sih gitu ya. Tapi reputasi Anda hancur. Karena sekali Iya, lagi paham. Aku baru nyadar loh. Kayak aku kemarin ada background checking lah sama perusahaanku. Gila, permintaannya kalau SKCK aman lah. Itu sekarang itu gampang lah. Minta cek OJK, mampus lah kalian semua. Iya, Kalau kelihatan. ketahuan di sana. Karena itu data yang nggak bisa bohong, angka soalnya yang di sana. Benar. Dan udah kelihatan di sana tuh kalian kelihatan lancar atau macet ya, itu bisa jadi pertimbangan untuk kalian kerja. Nah, tapi sebenarnya kan apa yang harus dilakuin ya ketika misalnya sudah terjerat gitu ya, karena memang literasinya Nah, minim. Sebelum masuk ke apa yang dilakukan kalau sudah terjerat. Tapi sebenarnya dampak itu kan dampak ke kitanya. Hah? Nah, tapi kalau dampak ke karena kan sampai ke Menkeu sampai komen tentang ini kan. Oh, dampak ke perusahaannya, Iya, dampak ke perusahaannya atau dampak ke negara lah paling ke nggak. negara.
Gini, Karena sampai Kementerian Keuangan pun komen kan atas komunitas-komunitas Galba ini yang mendukung gerakan-gerakan ini nih. sebenarnya apakah ada dampaknya secara makro? Sangat. Bayangin yang buat pinjol itu kan investor, ya kalau legal non legal ya bisa, yang terutama yang legal bisa dilihat itu kan orang mempercayakan modalnya untuk diinvestasikan ke Indonesia. I see. Oke. Ya, Ya. dalam bentuk bisnis finansial Finansial. berupa pinjaman online Oke. yang sebenarnya bukan salah pinjolnya gitu. Ya. Tidak sepenuhnya salah pinjolnya. Ya. Tapi mungkin gitu ya. Tanda kutip mungkin menurutku, disclaimer bukan fakta. Ada pemanfaatan dari kelemahan literasi ini yang dimanfaatkan untuk growth bisnis. Ya, paham maksudnya. Ya. Oke. Oh, ke sana ya. Bukan diedukasi orangnya, tapi dimanfaatkan Ya. untuk sehingga dia bisa disburse banyak, Ya. bunganya banyak, karena bunga pinjol tuh gede, Pak. Iya, Bro. Malah dimanfaatkan. Benar, malah dimanfaatkan dimanfaatkan. sehingga yang bodoh menjadi tetap bodoh, gitu ya. Oke. Dan tidak ada usaha untuk memberikan informasi atau edukasi sehingga orang itu tidak terjerat, Oke. Nah, gitu. balik lagi ke yang tadi terakhir. Kalau sudah terlanjur terjerat nih kita. Kalau tadi kasusku juga jadi Sorry, bukan 3%, 0,3%. 0,3% Ya. efektif. Ya, Ya makanya 0,3 kan bunga Kecil ya? 0%. Kelihatannya kecil ya, Ya. 0,3 per hari. Itu udah kali setahun mampus dah. 0,3%. Nah, tadi kan berarti dibilang nih, kalau kayak aku tadi gaji 5 juta dengan cicilan 4 juta. Itu kan ini udah terjerat. Udah terjerat banget. Pasti ya kan, udah pasti terjerat. Pilihan kalau dulu atau kalau orang-orang pasti kebanyakan mungkin kayak gini caranya deh. Cariin pinjaman lagi yang baru, yang bunganya lebih kecil supaya bisa nutup 4 jutanya itu. Supaya cicilan 4 juta lebih kecil, paling nggak 3,5. Kalau sudah terlanjur kayak gitu, itu kan udah loophole tuh. Ya, ada loophole. Pinjam Gimana di cara sini supaya survive? dapat lebih kecil, pinjam di sini lagi, pinjam lagi. Tapi mereka nggak sadar ini yang ternyata mereka kompon itu adalah loan interestnya. Benar. Nah, kalau sudah terlanjur terjerat, apa yang kita lakukan? What can we do? Kata temanku ya, Kata temanmu, gimana kata temanmu tuh? kata temanku yang mengasih tahu temennya, Gimana katanya tuh? restrukturisasi menjadi kunci gitu ya. Ya kalau kita lihat dari tadi itu sebenarnya ada dua pilihan, naikin pendapatanmu ya sehingga Which itu is itu susah untuk kalian. rasio ya be kreatif lah kalau Iya, gini iya, ya, iya. harus coba lah cari usaha lain gitu ya. Iya, Kita iya. udah bahas sebelumnya juga. Iya. Yang kedua adalah turunin beban itu. Caranya gimana? Sebenarnya secara konsep ke pinjaman itu bisa direstrukturisasi namanya. Oke. Jadi kamu cari lembaga keuangan alternatif gitu ya, either itu bank umum, Koperasi. BPR atau apapun itu yang bisa mengambil seluruh total pinjamanmu, seluruh total baki debat atau sisa pinjamanmu itu. Tapi bang, kita nggak punya agunan. Ya, Resiko Anda. gini, Mampus. ada beberapa lembaga keuangan alternatif yang sifatnya itu memang mengedukasi dan membantu. Oke, Salah oke. satu contoh kan yang misalnya digerakin sama Pak Presiden itu bahwa sebenarnya koperasi merah putih Oke. itu Ditujukan salah ditujukan salah satunya untuk bisa membantu Oh gitu ya? ya boosting Wow, oke, gitu oke. ya karena basically banyak bro koperasi itu yang memikirkan anggotanya tidak hanya seputar angka I see. Oke. gitu, jadi dia memberikan edukasi di sana. Oke, oke. Makanya kan ada kesan bahwa ini sekali lagi ya bukan fakta keseluruhan, Ya. tapi Disclaimer. ada memang koperasi simpan pinjam itu yang mikirin bener anggotanya gimana ya caranya bisa sejahtera Oke. gitu. Makanya penanganan pinjaman macetnya itu tidak sekejam lembaga Pinjol. keuangan lain. Oke, Dan oke. analisanya pun juga tidak seketat lembaga keuangan lain karena basically dia mau membantu. Oke. Berarti pada intinya restrukturisasi ya? Restrukturisasi gitu ya, cari cara. Mau kamu nggak punya agunan berarti ya balik lagi kamu harus mencari alternatif dari pembiaya ya, atau kreditur yang bisa mengcover itu, atau cara satu-satunya lah kamu tingkatin Pendapatan. pendapatan. Iya. Do side Kenapa? hustle lah. Sekarang kur tanpa jaminan kan 50. Iya, kalau nggak salah 100 bahkan. 50. 50 ya? Iya, 50 tanpa ultra jaminan. mikro. Tapi kalau sudah macet kan nggak bisa karena KUR minta data OJK kan. Makanya jangan dibiarin macet dulu.
Nah, itu. Itu. Kalau Anda belum macet-macet banget, Iya. mulailah pikirin untuk Restruktur. Tapi kalau restruktur, udah ya. macet banget, kamu harus cari alternatif yang bisa kamu negosiasikan. Oke. Gitu. Faktor utama yang kamu bisa cari pasti kan faktor kedekatan. Ya kan? Friends and family. Ternyata dia punya lembaga, dia punya kenalan lembaga keuangan gitu yang bisa mengerti posisimu gitu. Ya. Tapi balik lagi, kamunya harus niat berubah. Ya, Ntar betul. itu kamu restruktur, kamu Iya, nantang iya. lagi pinjol kan? Nah, dan ingat kalian harus berani mulai ngomong. Ya. Jangan dipendam sendiri. Jadi di restrukturisasi misalnya tadinya punya utang 50 juta gitu ya. Kalau misalnya itu setahun kan berarti pokoknya aja udah 4 juta 700 Iya. something tuh 4 juta 633 something lah. Pokoknya aja. Ketika kamu bawa 50 juta itu menjadi 4 tahun kan turun drastis. Drastis, ya, Sehingga ya. kamu bisa nafas. Ya. Tuh, Gitu. pentingnya ya buat kalian ya. Dan mungkin ini dari aku nih terakhir untuk para pinjol. Kalau buat iklan di YouTube, jangan yang tengal-tengal, jangan yang iklan di YouTube. Gimana nih? Aku nggak dapat pinjaman sekian, goblok. Aku nggak ngerti sama iklan pinjol tuh kenapa kayak gitu Tapi talentnya. tahu tuh parahnya. Apa? Pinjol judol itu mana? Oh, itu udah satu paket combo. Anda pinjol untuk judol. Kalau udah habis, Anda pinjol lagi. Itu lingkaran ekonomi kreatif. Moralitas. Moralitas ya, kalau Anda nggak bisa keluar ya udahlah ya. Apa mana yang bisa kita bilang lagi? Kita bukan konten kreator edukatif yang 100% Dan edukatif. kita bukan finansial apa? kita belum financial freedom. Kita juga belum financial freedom. Kita beli ini juga masih pakai